Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Puru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan membuat sedikit ya reaction dari satu channel ya yang cukup mengelirukan pemikiran saya dan juga pastinya orang-orang lain. Jadi judulnya ini ya, tajuknya Malaysia ada hutang dengan Indonesia. Oh, saya baru dengar. Jadi kita lihat ya, apa sih beritanya tanpa menunggu dan juga membuang masa. Jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Pemerintah Malaysia tolak untuk bayar hutang kepada Indonesia. Hutang lagi, hutang apa ini ya? So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Jadi ada hutang lagi nih ya. Macam mana itu? Sudah kadaluarsa, jadi alasan pemerintah Malaysia tolak bayar utang pada Indonesia. Tolak bayar hutang. Indonesia telah meminjamkan miliaran dolar kepada pemerintah di seluruh dunia termasuk Malaysia. Oh, bukan Malaysia Banyak saja pinjaman ya. ini diberikan secara cuma-cuma. Mereka menyebutnya pinjaman pokok anggota negara ASEAN. Pinjaman dan pokok. mereka membuat lubang di kantong para peminjam. Oh. Mereka menyebutnya pinjaman pokok anggota negara ASEAN dan mereka membuat lubang di kantong para peminjam. Saat ini ekonomi Malaysia runtuh. Negara-negara yang terbelit hutang dengan Malaysia akan menderita. Dan itu hanya sebagian dari masalah utang yang merugikan semua negara ini. Itu tidak tercermin dalam buku-buku resmi. Secara resmi hutang Malaysia terhadap Indonesia mendekati 5 miliar dolar. 5 miliar. Secara tidak resmi Malaysia dilaporkan berutang kepada Indonesia hampir 2 miliar dolar. Yang mengambil pinjaman ini entitas pemerintah Malaysia dan merupakan pinjaman yang sangat berisiko. Sebab akhir-akhir ini Indonesia telah menyaring pengiriman TKI dari negaranya ke Malaysia sampai 5 miliar. karena pelanggaran yang dilakukan negeri jiran itu. Pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan kedaulatan yang berarti. Jika peminjam bangkrut, pemerintah Malaysia akan menghadapi tekanan untuk menyelamatkan. Mereka harus membayar utang. Mereka harus membayar uang itu. Pemerintah melantik kelompok kerja satuan tugas. Oke, sampai situ saja ya. Oke, saya potong saja. Ini kalau saya baca dan juga baca komentar-komentar orang-orang, dan saya juga udah lama melihat video-video kakak ini ya. Jadi kata mereka, dan beliau juga berkata beliau ini dari ya tinggal di Sabah. Pastinya Sabah itu adalah Malaysia, ya kan. Nah, di sini di video yang dia reaction ini adalah channel dari Indonesia, dan saya lihat link yang disertakan di box deskripsinya adalah nama channel Jagat Komando. Oke. Setahu saya pernah ada satu channel dari Malaysia juga ya, seorang kapten yang ex TUDM kalau tak silap ya. Beliau pernah menyenaraikan ya nama-nama channel yang dianggap adalah pemberita hoax. So kita akan lihat ya cuplikan, bukan cuplikan sih, video dari kapten yang telah memberikan senarai-senarai nama-nama channel dari Indonesia yang dinilai adalah penyebar hoax. Jom saksikan bersama-sama.
Baru-baru ni aku ada bagi reaction terhadap dua video yang bagi aku sangat-sangat biadab, sebab video-video itu telah memberikan info yang tidak tepat terhadap Malaysia, terhadap ketenteraan Malaysia dan sebagainya. Korang boleh tengok dekat aku punya channel, ada video-video tu aku buat reaction. Untuk kali ni, untuk video ni, aku akan bagi tahu dekat korang senarai channel-channel YouTube daripada Indonesia yang korang kena berhati-hati. Kalau boleh report terus. Sebab apa? Sebab video-video yang diorang hasilkan ni adalah video-video yang berbentuk hoax. Apa itu hoax? Hoax kalau kita translate straight dalam bahasa Melayu, makna dia adalah penipuan. Tapi kalau nak aku elaborate lagi, sebenarnya hoax ni adalah penipuan yang bertujuan untuk hiburan. Konon-kononnya nak bergurau-gurau lah. Tapi kadang-kadang hoax ni boleh mendatangkan fitnah dan boleh mendatangkan salah faham dan juga boleh mencetuskan kekecohan juga. Selalunya berita-berita hoax ni dikeluarkan daripada zaman kita baca surat khabar dulu. Zaman-zaman dulu 19 tahun 1890-an pun dah ada dah hoax ni. Bukan saja hoax ni melibatkan contoh macam berkaitan dengan negara ataupun ketenteraan. Pasal orang mati pun orang buat hoax. Bukannya korang tak pernah tengok tiba-tiba keluar berita The Rock mati iya kan, betul-betul. Ini matilah, sampai tiba diorang nak kena keluarkan statement, aku tak mati, ini sebenarnya hoax je. Di akhir zaman ni, orang dah tak tahu nak bezakan tau, benda yang hoax dengan benda yang real, benda yang betul. Sebabnya netizen sekarang ni, diorang fikir, diorang yang short minded ni, yang berfikiran bodoh, pendek, yang bangang ni, orang bila tengok apa je yang diorang baca dekat internet, semua diorang anggap betul. Sepatutnya bila diorang nampak sesuatu selidiki dulu, macam pelik, macam ridiculous kan, apa yang diorang perlu buat? Diorang perlu siasat ataupun buat research sikit, cari daripada sumber-sumber yang lain juga, betul ke berita ni. Tapi malangnya itulah diorang ni main baca pula, baca tajuk je, terus telan kadang hoax tu dekat tajuk je, isi dia cerita benda yang betul, terus diorang sebar, terus diorang panik, takut semua kan. Lepas tu terus sebar pula tu, dah lah tak tahu benda tu betul ke tak. Lepas tu sebar dan menyebabkan ramai lagi yang terpengaruh, terhasut kan. Macam aku buat reaction dekat video yang cerita pasal TUDM tembak kawan sendiri lah. Lepas tu 5 negara nak serang Malaysia lah. Ada aku terima komen, alah ini semua hoax, alah Cap ni tak payah layan lah, kalau dah tahu clickbait kenapa nak buat reaction juga, kenapa nak layan channel-channel ni. Kalau aku tak buat reaction tu, aku percaya mesti di antara korang, especially rakyat Malaysia, confirm korang percaya. Dan siapa-siapa aja pasti percaya. Sebenarnya cinta ada di antara korang yang dah percaya dah pun. Sebab ada orang DM aku sebenarnya awal-awal, forward link video tu, lepas tu siap tanya aku, Cap, betul ke ni? So itu menampakkan bila korang tengok, korang macam benda ni betul ke tak ni, patutnya tak payah ada keraguan pun. Bila korang tengok sendiri isi dia, korang dah tahu benda ni ridiculous, benda ni yelah, kalau tak ada keluar dari news kan. YouTuber daripada Indonesia, kawan aku tu, itu Cak Lonjong tu, macam dia bagi tahulah dekat kita melalui video dia kan. Dia cakap Indonesia dengan Malaysia ni memang tak ada masalah langsung. Ini kerja segelintir diorang je sebenarnya yang mungkin ada dendam dengan Malaysia. Tak tahulah dendam pasal bola ke, dendam pasal rendang ke, pasal nasi lemak ke. Begitulah juga dengan YouTuber Indonesia. YouTuber Indonesia ni banyak je yang bagus-bagus bagi reaction pasal Malaysia dan sebagainya kan. Tapi biasalah kita manusia, kalau benda-benda yang baik-baik ni, macam Cak Lonjong bagi tahu juga, kalau dia buat video-video yang pasal makanan, pasal benda-benda ilmiah, tak ada orang nak tengok kan. Kalau cerita pasal wah Malaysia dengan Indonesia nak perang besok, ramai view. Jadi dekat sini aku akan cerita dekat korang. Aku tak tahu list ni semakin banyak sebab benda ni dikongsikan oleh kita punya subscriber yang bernama Yusri Mo. Dia ada bagi senarai, aku dah pinkan komen dia dekat situ, korang nak tengok pun boleh. Dan juga ditambah pula ada list-list ataupun nama channel-channel YouTube yang lain yang korang kena berhati-hati. Dan aku suggest korang boleh buat report juga kot. Report lah channel tu, okay? Kalau 1 juta, Malaysia ada berapa? 42 juta. Kalau 10,000 orang report dekat channel ni, insya-Allah memang YouTube tutup pun diorang punya channel ni. Sebab bukan sekadar diorang buat hoax pasal Malaysia, diorang buat hoax pasal banyak negara kot terlibat. Diorang main petik je, Korea lah, US lah, China lah, itulah, Iraq lah, Iran lah, semualah. Malaysia menjadi salah satu bangsa sebab diorang tahu kalau channel-channel luar sebut Malaysia,
confirm view ramai. Ini adalah channel-channel yang korang kena berhati-hati dan korang kena buat report. Kalau korang tak nak Malaysia selalu dikutuk-kutuk, dikecam-kecam, dihina-hina disebabkan oleh video penipuan ataupun hoax ini. Channel-channel ini adalah anak bangsa, catatan militer, dunia militer, teras militer, zona militer, portal dunia, jejak militer, fakta militer, formasi militer, jagat komando, kilas dunia, Amanda Channel, gerbang militer, Ganza Channel, info komando, teropong NKRI, pecah militer dan sebenarnya lagi banyak lagi channel-channel yang mungkin aku tak tahu, yang mungkin tidak diberitahu kepada aku, dan korang sedih boleh macam ni. komen dekat bahagian komen, bagi tahu dekat bawah video ni apa lagi nama channel-channel daripada negara seberang yang berbentuk hoax, penipuan, yang mungkin intention dia nak menyemarakkan lagi kebencian terhadap Malaysia dan juga sengaja nak create chaos di antara negara-negara yang diorang mention, yang diorang buat video hoax ni lah. Mungkin akan ada orang cakap, yalah ni video hoax ni dia tak bahaya pun, sekadar hiburan ke, kepala otak korang gila. Memang bahaya lah. Kau tengoklah, mostly diorang cerita pasal military. Kalau military personnel yang tengok video-video ni, insyaAllah diorang tak layan. Tapi kalau rakyat yang tengok dan rakyat jadi panik, rakyat orang kata mungkin akan buat tunjuk perasaan lah, kan, diorang panik, apa share-share, betul kan. Tak ke benda ni menggugat keselamatan negara-negara ni, especially dekat Malaysia lah, yang senang triggered, senang terkesan, senang percaya semua ni. Tapi jadi insya-Allah aku cuba untuk tidak lagi memberikan reaction terhadap video-video hoax ni, sebab aku dah bagi tahu dekat korang nama-nama channel ni. Jadi itulah ya pemirsa, sudah disenaraikan oleh XTDM ya, askar Malaysia ini, yang jelasnya beliau ini adalah orang Malaysia. Nah, yang saya keliru, membuat saya keliru kan, akak yang saya reaction awal-awal tadi ya, yang mereaction video yang bertajuk Malaysia punya utang dengan Indonesia. Kak, akak tahu tak berita tuh betul ke tidak? Akak dah cari tahu ke, dah siasat ke, dah selidiki ke benda tuh betul ke tidak? Setahu saya di negara Malaysia ini ada undang-undang penyebaran berita hoax. Pasti akak ini pun tahu lah kan? Atau memang buat-buat tak tahu ya kan? Jadi macam yang kita ketahui ya, sebenarnya macam ini, yang bahayanya yang macam ini gitu kan. Kenapa banyak channel-channel yang menyebarkan hoax seperti itu kan? Karena ramai juga yang buat reaction ya kan. Saya juga nggak tahu apa maksud dan tujuan gitu kan. Padahal kan sebenarnya Malaysia dan Indonesia ini damai-damai aja begitu. Tapi kalau udah kejadian seperti ini, udah susah sekali kan. Apalagi dinilai orang Malaysia sendiri yang reaction begitu, dan tidak ada pembantahan atau bagaimana begitu. Untuk apa di reaction kalau channel itu memang beritanya nggak betul kan? Kita dengar aja tadi pun admin yang punya channel hoax itu pun kayak dia membaca ya, dia membaca begitu kan. Enak banget ya buat video begitu. Kumpul-kumpul sana sini, terus kutip-kutip. Sebenarnya kita mudah aja kita cari berita itu benar atau tidak. Kita bisa cari di Google. Dan saya belum dengar itu biasanya kan kalau memang ada utang piutang begitu kan, atau ada masalah dengan negara lain, pasti akan masuk TV di Malaysia ini, berita-beritanya pasti sudah ramai ya kan. Tapi kenapa hanya di channel itu aja begitu, dan disambut oleh Akak Nisa channel ini begitu kan. Sedih sekali ya begitu, karena saya sebagai orang Indonesia juga takut banget loh reaction video-video yang beritanya nggak jelas begitu kan. Dan saya
juga sudah ambil beberapa komentar yang sudah ditulis oleh orang Indonesia dan orang Malaysia, dan harusnya kalian tahu ya, untuk pengetahuan kalian sebenarnya ramai juga orang Indonesia di sana mengetahui channel yang dia reaction ini adalah channel hoax, ya kan? Ada juga yang menasihati supaya jangan di reaction channel yang enggak benar begitu kan, seperti yang saya tampilkan ini. Banyak begitu. Nah, bukan hanya orang Malaysia saja yang tak terima dengan reaction akak nih kan, karena saya tengok banyak sekali video-videonya yang mereaction channel yang serem gitu. Bagi saya ini serem sekali kan, karena kalau ada orang yang berpikiran atau sudah terprovokasi ya kan, terhasut begitu, dan kita bisa cek sendiri ya, ramai juga komentar-komentar dari Indonesia sana ya, yang kayak mereka percaya begitu, tapi nggak semua, ada juga yang membantah kalau itu adalah hoax, karena di dalam video itu dijelaskan itu adalah video soal Green Garden ya begitu kan. Nah, tapi kok bisa lari ke pembahasan Malaysia punya hutang ke Indonesia begitu? Masa iya sih gitu ya kan? Habislah. Janganlah ya kan, janganlah begitu. Kadang berpikir juga sama ya, kayak YouTuber lain mengatakan kan, kalau channel-channel yang mengedukasi begitu kan susah sekali view-nya naik begitu. Tapi kalau yang channel yang buat soal week atau soal yang perang-perang, hoax begitu kan, wis rame banget itu penontonnya ya kan. Nggak tahu dia dosa itu gimana. Jadi begitulah ya kan. Bagi saya janganlah ya, kita ini Malaysia dan Indonesia ini ibarat kakak beradik begitu. Saya nggak tahu kakaknya siapa, abangnya siapa adiknya. Yang saya tahu Indonesia itu kan luas besar ya, pastinya itu adalah abang lah ya kan, karena merdeka juga duluan Indonesia begitu kan, kita kan bisa tahu gitu. Nah, kalau udah begini ada channel yang beritanya belum jelas terus kita reaction, apalagi pengikut kakak ini kan ramai ya kan, hampir 1,5 juta begitu. Nah, kalau kakak ini pun udah reaction yang seperti itu ya, adminnya sudah reaction channel yang memberitakan tak benar, pastilah ada sedikit ya, separuh dari pengikutnya, followersnya itu percaya. Kalian yakin nggak itu yang saya ngomongkan? Tapi ya semoga nggak ada niat apa-apa lah ya kakak ini ya kan, admin ini, untuk Kak Nisa channel. Kita ini sebenarnya bersaudara. Janganlah, masih banyak kak channel-channel yang boleh kakak reaction, kayak siapa sih, Sally hari itu datang ke sini kuliah kan, bagaimana tuh si Anton, juga si Fikri yang liburan ke sini, banyak kayak Bang Kerul pergi ke Indonesia, apa pengalamannya tentang Indonesia, tentang pemandangan di sana, banyak sebenarnya begitu kan. Nah itulah, jadi masih ada sih harapan untuk memperbaiki begitu. Saya tidak bilang saya ini perfect, tapi ini sungguh meresahkan ya kan, karena kita kan nggak tahu itu beritanya benar atau tidak, karena dicari-cari itu nggak ada. Di mana itu? Bingung saya ya kan. Oke lah pemirsa, jadi begitulah di video kali ini ya. Semoga kita sebagai penikmat sosial media bisa lebih teliti lagi untuk menilai ya, mana yang benar mana yang tidak begitu. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak benar itu kita jangan mudah terpengaruh begitu kan. Salam damai aja deh gitu. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa. Apa menurut pemirsa di video kali ini? Apa benar Malaysia punya utang dengan Indonesia? Bayar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.